ketika hidup terasa berat, ingat janji Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak sih merasa hidup ini berat banget? Kayak semua masalah numpuk, nggak ada habisnya, dan kita rasanya pengen teriak. Ya Allah, ini ujian atau paket combo penderitaan. Tenang, kamu nggak sendirian bro. Semua orang pasti pernah ngalamin masa-masa sulit. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Allah nggak pernah ninggalin kita. Justru, di balik setiap kesulitan, ada janji Allah yang bikin hati adem dan semangat bangkit lagi. Tenang, setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Coba deh baca ayat ini. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. 2 kali Allah ulang ayat ini. Artinya, ini serius bro. Allah mau kita yakin, kalau setiap kesulitan, pasti ada jalan keluarnya. Kadang kita merasa stuck di situasi yang enggak enak, tapi bisa jadi kita cuma belum lihat jalan keluarnya aja. Jadi, tetap tenang, tarik napas, dan percaya bahwa badai pasti berlalu, bukan cuma di lagu doang. Allah tahu kamu kuat. Kadang kita mikir, ya Allah, kenapa aku dikasih cobaan seberat ini? Tapi coba baca ayat ini. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi kalau kamu lagi diuji, itu berarti Allah tahu kamu mampu. Ibarat gym, semakin berat bebannya, semakin kuat otot yang terbentuk. Nah, ujian hidup juga begitu. Makin diuji, makin kuat mental dan iman kita. Lalu doa itu kunci rahasia. Kalau lagi stres dan bingung harus gimana, solusinya cuma satu. Curhat sama Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa adalah senjata bagi orang beriman. Hadis riwayat Hakim. Kalau kata anak sekarang, doa itu kayak cheat code dalam game. Bisa nge-unlock solusi yang enggak kita duga-duga. Jadi, jangan ragu buat cerita ke Allah bro. Curhatin semua yang bikin galau. Siapa tahu pas kita doa, Allah malah ngasih kejutan yang lebih indah dari yang kita harapkan. Terus, jangan suuzon sama Allah, nanti makin ruwet. Allah tuh sesuai prasangka hambanya. Kalau kita yakin Allah bakal kasih yang terbaik, insya Allah itu yang bakal kita dapat. Tapi kalau kita suuzan, malah jadi makin stres sendiri. Udah jatuh, ketimpa tangga, terus salahin tangganya pula. Duh! Contoh deh para nabi. Mereka juga pernah diuji. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, tapi tetap sabar. Akhirnya Allah kasih kesembuhan dan rezeki melimpah. Nabi Yusuf dimasukin sumur, dijual jadi budak, dipenjara, tapi endingnya jadi pejabat keren di Mesir. Intinya, mereka semua diuji lebih berat dari kita, tapi tetap sabar dan akhirnya bahagia. Selain usaha dan doa, yang gak kalah penting adalah tawakal. Artinya, serahin hasilnya ke Allah. Kadang kita udah usaha mati-matian, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Jangan sedih. Bisa jadi Allah lagi nyiapin sesuatu yang lebih baik. Perlu diingat juga, kalau dunia ini sementara, akhirat lebih kekal. Kadang kita terlalu fokus sama masalah dunia, sampai lupa bahwa semua ini cuma sementara. Hidup itu kayak perjalanan, dan dunia ini cuma rest area. Nggak selamanya kita di sini. Akhirnya nanti ya di akhirat, dan kalau kita sabar, insya Allah hadiahnya surga. Hidup itu kayak film, endingnya bisa bikin kaget. Coba pikirin film favorit kamu. Biasanya di pertengahan film, tokohnya kena masalah berat, kan? Tapi di akhir, semuanya beres dan happy ending. Hidup kita juga gitu. Bisa jadi sekarang lagi di bagian tokoh utama menderita. Tapi tenang, nanti endingnya pasti keren. Jadi jangan nyerah bro. Apapun yang terjadi, jangan pernah nyerah. Terus maju, terus berdoa, terus percaya sama janji Allah. Setiap luka pasti sembuh, setiap masalah pasti selesai. Mungkin nggak hari ini, tapi pasti suatu saat nanti.
Allah itu baik, percaya deh. Kalau lagi sedih, coba lihat sekeliling. Masih bisa napas, masih punya orang-orang yang sayang, masih bisa makan enak. Apalagi kalau ada seblak. Itu semua bukti kalau Allah masih sayang. Jadi, yuk bersyukur dan tetap semangat. Apapun yang kamu hadapi saat ini, ingat satu hal. Allah nggak pernah ninggalin kamu. Stay strong, tetap berjuang, dan jangan lupa senyum. Karena setelah hujan, selalu ada pelangi. Jangan bandingin hidupmu dengan orang lain. Salah satu yang bikin kita makin stres saat diuji adalah kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat teman sukses, kita jadi minder. Lihat orang lain bahagia, kita malah makin merasa sengsara. Padahal, setiap orang punya ujian masing-masing, cuma kadang kita nggak tahu aja. Bisa jadi orang yang kita anggap hidupnya sempurna, justru punya luka yang nggak terlihat. Jadi, fokus aja sama perjalanan hidup kita sendiri. Yang penting, tetap berusaha dan percaya sama rencana Allah. Kebahagiaan itu ada di hati, bukan di keadaan. Seringkali kita berpikir, aku bakal bahagia kalau punya banyak uang, atau aku baru bisa tenang kalau masalah ini selesai. Padahal, kebahagiaan itu bukan tentang keadaan, tapi bagaimana kita menyikapinya. Ada orang kaya tapi stres, ada orang sederhana tapi hatinya tenang. Apa bedanya? Syukur dan ridha. Kalau kita bisa menerima apapun yang Allah kasih dengan ikhlas, hidup bakal terasa jauh lebih ringan. Ujian itu tanda Allah sayang, bro. Mungkin ini terdengar aneh, tapi beneran deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian itu bukan hukuman, tapi cara Allah mengangkat derajat kita. Semakin kita bersabar, semakin tinggi kedudukan kita di sisinya. Jadi, daripada mengeluh, coba lihat dari sisi lain. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita. Yuk, mulai lagi dengan semangat baru. Setelah lihat video ini, aku harap kamu bisa melihat ujian hidup dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang menghancurkan, tapi sebagai jalan untuk tumbuh dan semakin dekat dengan Allah. Kalau hari ini terasa berat, nggak apa-apa. Nangis dulu kalau perlu, tapi setelah itu bangkit lagi. Ingat, kita bukan korban dari keadaan, tapi pejuang yang sedang ditempa agar lebih kuat. Percayalah, masa depanmu cerah. Mungkin sekarang masih gelap, tapi percayalah, cahaya itu ada di depan. Jangan berhenti berjalan. Jangan biarkan kesedihan menahan langkahmu. Karena siapa tahu, di balik ujian ini, Allah sudah menyiapkan kejutan indah yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap percaya. Allah nggak akan pernah mengecewakan hambanya yang bersabar. Jangan takut gagal, semua butuh proses. Seringkali kita takut melangkah karena takut gagal. Padahal, setiap orang sukses pun pernah jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri tegak. Lihat aja kisah Nabi Musa yang awalnya takut menghadapi Firaun, tapi dengan keimanan yang kuat, dia akhirnya berhasil membebaskan Bani Israel. Jadi, kalau sekarang kamu merasa gagal atau stuck, ingat bahwa semua butuh proses. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Allah nggak lihat hasilnya, tapi perjuanganmu. Bersedekah bisa jadi obat hati. Kadang kita terlalu fokus sama masalah sendiri, sampai lupa bahwa di luar sana banyak orang yang juga sedang berjuang. Salah satu cara agar hati lebih tenang adalah dengan berbagi. Nggak harus dengan uang, bisa juga dengan senyuman, tenaga, atau sekadar mendengarkan curhatan teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, kalau hati lagi sumpek, coba bantu orang lain. Insya Allah, kebaikan yang kamu beri bakal kembali ke kamu dengan cara yang tak terduga. Kamu enggak sendirian, Allah selalu ada. Di saat semua orang pergi, di saat kamu merasa enggak ada yang peduli, ingat satu hal, Allah selalu ada. Dia lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Cukup panggil namanya, cukup curhat dalam doa.
dan kamu akan merasakan ketenangan yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi, jangan pernah merasa sendirian, ya? Karena selama masih ada Allah di hatimu, kamu sudah punya segalanya. Tetaplah melangkah, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan segitu dulu ya bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Biar nggak ketinggalan, subscribe bisa kali. Bye bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.